Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nadila. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 24060138. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah saya, yaitu statistika. Nah, untuk menunjang presentasi saya atau penjelasan saya mengenai materi ini, di sini saya akan menerangkan materi bab 7. Nah, saya akan menggunakan sebuah PowerPoint agar mempermudah saya dalam melakukan presentasi. Baik, ini merupakan PowerPoint saya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab 7, yaitu konsep-konsep dasar dari probabilitas. Apa-apa saja yang kita pelajari dari konsep-konsep dasar probabilitas ini? Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian probabilitas. Lalu kita akan mempelajari mengenai pendekatan probabilitas. Lalu kita akan mempelajari konsep dasar dan hukum probabilitas. Lalu kita akan mempelajari mengenai diagram pohon probabilitas, lalu teorema Bayes, lalu beberapa prinsip menghitung. Nah, apa sih itu pengertian probabilitas? Dari Line 2002 mendefinisikan probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event maka terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Nah, mari kita masuk ke dalam probabilitas tersebut ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ada 3 hal penting dalam rangka membicarakan probabilitas, yaitu percobaan atau eksperimen, ada hasil atau outcome, ada peristiwa atau event. Pengertian dan contoh akan dibahas satu demi satu. Percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memerhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, percobaan adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Lalu untuk hasil atau outcome adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Lalu ada peristiwa. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Peristiwa menunjukkan hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Dalam setiap percobaan atau kegiatan, hanya ada satu kemungkinan hasil. Misalnya pada kegiatan jual beli saham, kalau tidak membeli berarti kita menjual. Pada perubahan harga terjadi inflasi atau deflasi. Dua peristiwa tersebut tidak dapat terjadi bersamaan. Pada kegiatan mahasiswa belajar, maka mahasiswa hanya lulus dengan satu kemungkinan. Apakah memuaskan, sangat memuaskan, atau terpuji. Pada perbandingan sepak bola juga hanya terjadi satu peristiwa. Apakah klub bola tersebut menang atau kalah atau bahkan seri. Tidak mungkin dalam suatu pertandingan sepak bola misalnya Persita dan PSIS. Hasilnya adalah pasti menang juga kalah. Peristiwa yang mungkin adalah Persita menang, berarti Persita kalah atau seri. Baik, kita masuk ke dalam pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas itu ada beberapa. Nah, apa saja tadi?
Nah, pendekatan probabilitas itu ada tiga, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan juga pendekatan subjektif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan klasik dahulu. Pendekatan klasik itu mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Nah, berikut adalah rumusnya, yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dari sebuah peristiwa per, ini pernya sepertinya karena saya masukkan dalam bentuk ini, jadi tidak terlihat, per jumlah total kemungkinan hasil. Nah, peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada dua dan hanya satu peristiwa terjadi, maka probabilitas menjual atau membeli sama, yaitu setengah. Peristiwa em, pada suatu percobaan hanya ada satu peristiwa terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama. Dikenal dengan peristiwa saling lepas. Jadi apa itu peristiwa saling lepas atau mutually exclusive adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Nah, kita masuk kepada pendekatan relatif. Pendekatan relatif berbeda dengan pendekatan klasik. Besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari seluruh keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, rumusnya itu hampir sama dengan yang klasik. Ini rumusnya adalah probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Kalau di sini adalah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan, di sini jumlah peristiwa per jumlah total percobaan atau kegiatannya. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif itu menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Pendekatan subjektif itu menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Nah, contohnya itu, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Contoh lainnya, menurut aku, menurut saya, setiap hari Jumat em, kita menggunakan baju hitam putih di waktu SMA. Nah, itu contoh contoh pendekatan subjektif saya. Lalu juga ada contoh lainnya, yaitu menurut Menteri Keuangan Indonesia, fondasi ekonomi kuat. Itu menurut Menteri Keuangan Indonesia pada periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi itu kuat. Lalu yang C, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk kuliah statistika. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Saya berharap minimal em, nilai saya pada mata kuliah statistika ini minimal itu B+. Hanya saja saya benar-benar ingin bahwa nilai statistika saya itu A+. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar dan hukum probabilitas. Nah, konsep dasar dan hukum probabilitas ini juga terbagi dalam beberapa subbab. Nah, ini dia. Ada hukum penjumlahan, ada peristiwa atau kejadian bersama, ada kejadian saling lepas, ada hukum perkalian, ada probabilitas bersyarat, ada peristiwa pelengkap. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu hukum penjualan. Hukum penjualan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka kejadian menjual saham atau PA, maka kejadian membeli saham atau PB tidak terjadi pada waktu bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita memiliki rumus. P, A atau B sama dengan PA
ditambah PB. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu PA atau B atau C, ABC, atau D, E, F, G, H, I, J, K sampai berapa? N itu berapa? Sama dengan PA plus PB plus misalnya sampai C, D, E, F, G sampai N. N itu kayak suatu yang tidak ditentukan gitu. Bisa berapa yang kita inginkan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal dari hukum penjumlahan. Nah, di sini ada kegiatan perdagangan saham di BEI untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Di sini ada jual saham, itu sebanyak 120, pembeli saham ada sebanyak 80, jumlah total transaksi itu ada 200. Dari tabel di atas diketahui bahwa probabilitas jual atau PA sama dengan 120 per 200 sama dengan 0,60. Probabilitas beli sama dengan PB sama dengan 80 per 200 sama dengan 0,40. Di mana PA atau B sama dengan PA plus B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Sehingga probabilitas A atau B-nya itu adalah 1. Apabila dilihat dari saham yang diperjualbelikan terdapat 3 bank yaitu BCA, BLP, BNI. Nah, ini ada seberapa banyak transaksinya? Itu ada 70, 80, 50. Jadi jika dijumlahkan itu banyaknya adalah 200. Probabilitas BCA itu kita anggap dengan D, itu 70 per 200, itu 0,35. Probabilitas BLP itu kita anggap E, 80 per 200 sama dengan 0,40. Ada probabilitas BNI, kita anggap F, itu 50 per 200 sama dengan 0,25. Jadi berapa probabilitas kejadian BCA, PD, atau BNI, PF? PD atau F sama dengan PD plus PF sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,6. Kalau misalkan probabilitas kejadian BCA, BLP, dan BNI, nah itu kita samakan juga ketiganya sama seperti rumus yang saya jelaskan tadi. Sama dengan PN, berapa yang kita inginkan. Sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 hasilnya adalah 1. Baik, kita masuk kepada peristiwa atau kejadian bersama. Peristiwa atau kejadian bersama. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa. Kegiatan sebenarnya terdiri atas 2 jenis, yaitu kegiatan jual saham, B sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu, ada kejadian bersama atau joint event seperti kejadian jual saham dan saham BCA atau kejadian beli dan sahamnya BCA. Probabilitas kejadian bersama dilambangkan dengan PAD untuk kejadian jual saham BCA dan PBD untuk kejadian beli saham BCA. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Cobalah hitung berapa probabilitas jual saham BCA atau PAD dan probabilitas beli saham BCA atau PBD dari tabel ini. Pada tabel ini ada jual A, B, ada jumlah, ini ada 30, 40, 70. Ini saya tidak melihat apa bacanya ini. Saya tidak jelas. Kegiatan jual saham dan sahamnya BCA adalah 30 transaksi. Kegiatan beli saham dan sahamnya BCA ada 40. Sehingga probabilitas PAD dan PBD adalah PBD sama dengan 40 per 200 sama dengan 0,20. Berapa yang terjadi per berapa banyak jumlah sama dengan 0,20 ya. Ada PAD sama dengan 30 per 200 sama dengan 0,15. Pada peristiwa bersama, 2 atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn sebagai berikut. Anggota A, ini seperti kita pelajari di SMA, anggota A, ini anggota D, dan di tengah-tengah ini adalah anggota A dan D. Nah, begitulah cara kerja dalam peristiwa.
atau kejadian bersama. Artinya ada yang sama ini, adik. Apabila kita ingin menjumlahkan kejadian A dan kejadian D menjadi PA atau D sama dengan PA plus PD. Maka dengan diagram terlihat adanya perhitungan ganda yaitu kejadian AD. Kejadian AD tersebut masuk dihitung ke dalam kejadian A dan kejadian D. Oleh sebab itu, untuk penjumlahan probabilitas adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahan dirumuskan dengan PA atau D sama dengan PA plus PD dikurang PAD. Artinya, anggota PA ditambah dengan anggota PD dikurang dengan berapa yang anggotanya yang sama. Begitu. Dengan PAD adalah probabilitas terjadinya atau D atau A dan D bersama-sama. Dengan PA adalah probabilitas terjadinya peristiwa A. PD adalah probabilitas terjadinya D dan PAD adalah probabilitas terjadinya A dan D bersama-sama. Berapa probabilitas kejadian jual saham atau saham BCA, P atau D? Nah, ini dia. Sama dengan PA plus PD dikurang PAD 0,6 tambah 0,35 dikurang 0,15 sama dengan 0,80. Berapa probabilitas kejadian beli saham atau saham BNI? PB atau F. Nah, PB atau F sama dengan PB ditambah PF dikurang PBF sama dengan 0,40 ditambah 0,25 dikurang 0,05. Ingat, 0,05 itu dari 10 per 200 sama dengan 0,6. Kenapa ini tidak bisa? Nah, tadi kita masuk peristiwa kejadian bersama, sekarang kita masuk pada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa itu yang dapat terjadi. Seperti dikemukakan pada awal bab ini, kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu atau dua lebih peristiwa yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, untuk peristiwa yang saling lepas, kejadian bersama dalam satu percobaan atau kejadian tidak ada. Diagram Venn-nya itu yang A, D. Nah, seperti ini. Hanya A dan D. A-nya itu tidak ada. Jadi, dia diagram lingkaran A dan D itu terpisah. Nah, ini rumusnya. PA atau B sama dengan PA plus PB. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal. Cobalah hitung berapa probabilitas kejadian jual saham dan beli saham atau PAB dan probabilitas kejadian untuk saham BCA, BLP, dan BNI. Ini kenapa ini? Nah, ini ada kegiatan jual A, jual B, ada jumlah. Perusahaannya ada BCA itu D, BLP itu L, BNI itu F. Jumlahnya itu ada 120, 80, dan totalnya itu ada 200. 200 kejadian. Nah, penyelesaiannya. Probabilitas kejadian A dan B atau PAB sama dengan 0 karena kejadian A dan B saling lepas pada saat dan waktu yang bersamaan. Aktivitas yang bisa dilakukan hanya satu. Kalau tidak jual saham, berarti beli saham atau sebaliknya. Oleh sebab itu, hukum penjumlahan untuk peristiwa itu saling lepas. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. 0,6 0,6 ditambah 0,4 dikurang 0 sama dengan 1. Probabilitas kejadian 3 saham yaitu BCA, BLP, dan BNI sama dengan 0 karena kejadian untuk BCA, BLP, dan BNI saling lepas. Pada saat bersamaan tidak mungkin orang dapat melakukan menjual saham 3 sekaligus. Oleh sebab itu, hukum penjumlahan untuk peristiwa saling lepas adalah P, D atau E atau F sama dengan PD plus PE plus PF dikurang P, D, E, F sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 dikurang 0 sama dengan 1. Berapa probabilitas PD atau E? Nah, probabilitas PD atau E itu sama dengan PD plus PE dikurang PDE. 0,35 ditambah 0,40 dikurang 0 sama dengan 0,75. Nah, kita masuk kepada hukum perkalian. Subbab dari subbab. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lainnya.
Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak memengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, ini ada contoh soalnya. Oke, di sini saja. Apabila Anda melemparkan uang logam 2 kali ke udara, berapakah probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar? Nah, penyelesaiannya adalah probabilitas gambar itu sama dengan setengah. Dan probabilitas angka itu ada setengah juga. Pada lemparan pertama, probabilitas gambar PA sama dengan setengah. Pada lemparan kedua, gambar juga setengah. Oleh sebab itu, probabilitas PA dan PB adalah setengah dikali setengah. PA dan B sama dengan PA dikali PB sama dengan setengah dikali setengah sama dengan seperempat. Kemungkinan seluruh hasil dapat disajikan sebagai berikut. Itu ada probabilitas periode peristiwa. Ini ada kejadian pertama, ada kejadian kedua. Yang pertama bisa gambar-gambar, yang kedua bisa gambar angka, yang ketiga bisa angka gambar, yang keempat ada angka-angka. Apabila dua uang dilempar, maka ada 4 kemungkinan. Oleh sebab itu, munculnya gambar-gambar mempunyai probabilitas seperempat. Karena dari 4, hasil akan terjadi satu kejadian. Baik, kita masuk kepada probabilitas bersyarat. Tunggu, saya pergi. Probabilitas bersyarat adalah suatu peristiwa terjadi dengan ketentuan peristiwa lain. Misalnya begini, seandainya seandainya saya ke kampus, saya harus mandi. Jadi syaratnya itu kalau saya ingin ke kampus itu harus mandi, begitu. Itu contoh-contoh probabilitas bersyarat ini sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Probabilitas bersyarat itu dilambangkan dengan PA, terus ada tegak gitu, terus B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A, yaitu rumusnya PA dan B sama dengan PA dikali PBA. PB tegak A. Peristiwa probabilitas bersyarat dapat dicontohkan. A. Berapa probabilitas kejadian muncul saham BCA? Pada peristiwa ini kejadian saham BCA terjadi setelah peristiwa jual. Apabila probabilitas jual adalah PA dan probabilitas saham adalah PD, maka probabilitas bersyarat dinyatakan adalah PD tegak A. PD tegak A. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kita masuk kepada contoh saja ya langsung. Ya Allah. Ini ada pada contoh 75. Berapa probabilitas terjadinya terjualnya saham BCA atau PDA dan probabilitas saham BCA terjual atau PAD. Nah, penyelesaiannya itu ada di dalam itu. Jual A, jual beli B, 30, 40, 70, 50, 30, itu totalnya 80, 40, 10. Jadi semua jumlahnya adalah 120, 80, semuanya dijumlah menjadi 200. Nah, ini merupakan penyelesaiannya. Jumlah tanah saya jual ada 120 dan saham BCA yang dijual ada 30. Maka PD garis tegak A sama dengan 30 dibagi 120 sama dengan 0,25. Jumlah transaksi saham BCA ada 70 dan saham BCA yang terjual ada 30. Maka PA tegak D sama dengan 30 bagi 70 sama dengan 0,43. Dari nilai di atas terlihat bahwa probabilitas PDA dan PAD bisa berbeda, namun juga bisa saja sama.
Baik, kita masuk kepada peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan apabila ada dua peristiwa A dan B yang melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Probabilitas keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. PA plus B sama dengan 1 atau PA dikurang atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Nah, ini bentuk diagram Venn-nya. Anggota A sudah pasti anggota B, cuma anggota B itu belum tentu anggota A. Karena hanya beberapa gitu. Seperti yang terlihat dalam diagram Venn ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah diagram pohon probabilitas. Nah, di sini saja. Diagram pohon probabilitas merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis, di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Berikut contoh diagram pohon untuk kegiatan jual beli saham di bursa. Untuk menyusun diagram pohon ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap 1 adalah langkah awal kegiatan. Kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya, dengan pohon utamanya berupa kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah sama dengan 1. Tahap 2, membuat cabang. Nah, ini dia. Ini merupakan gambar yang sedang saya bacakan. Teman-teman bisa melihat. Tahap 2 itu membuat cabang. Kegiatan di bursa ada dua, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual sama dengan 0,4 dan probabilitas beli sama dengan 0,4. Nilai probabilitas pada cabang sama dengan 0,6 ditambah dengan 0,4 sama dengan 1. Pada tahap 3, mana dia ya? Nih, tahap 3. Pada tahap 3, membuat ranting. Pada setiap cabang baik jual maupun beli ada 3 ranting jenis, yaitu BCA, BLP, BNI. Nilai probabilitas setiap ranting itu 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. Nah, ketika kita jumlahkan semua itu sama dengan 1. Tahap 4. Nah, ini tahap 4. Menghitung probabilitas bersama atau joint probability antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan F. Kita bisa menghitung probabilitas PDA atau PEB secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Nah, melalui diagram pohon dengan mudah dapat diketahui nilai probabilitas suatu kejadian. Probabilitas terjualnya saham BLP atau PEA sama dengan 0,24. Probabilitas dibelinya saham BNI sama dengan 0,10 dan seterusnya. Coba hitung, berapa probabilitas peristiwa terjadi penjualan atau PA dan saham yang terjual adalah saham BNI. PF garis tegak A. Caranya adalah PA dan F sama dengan PA dikali PFA sama dengan 0,6 dikali 0,15 sama dengan 0,09. Oke. Kenapa dia tidak mau? Oke, kita masuk kepada teori Bayes. Nah, teorema Bayes. Nah, ini dia. Kita masuk kepada dua terakhir dari materi yang akan kita terangkan pada hari ini. Teorema Bayes dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya apakah Tuhan ada dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada di bumi.
Jadi bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. PA1 untuk suatu fakta dan PA2 untuk fakta lain. Sedang keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB. Nah, ini merupakan rumus dari teorema Bayes. PA1 garis tegak B sama dengan PA1 dikali PB garis tegak A1 per PA1 kali PB tegak A1 ditambah PA2 dikali PB garis tegak A2. Rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain. Ada PA1B menyatakan bahwa fakta-fakta di bumi akan ada apabila Tuhan ada. Mengingat bahwa di bumi banyak sekali fakta dari fakta A1 sampai AI, maka teorema Bayes diperluas menjadi PAI garis tegak B sama dengan PAI dikali PB garis tegak A1 AI per PA1 dikali PB garis tegak A1 ditambah PA2 dikali PB garis tegak A2 ditambah kesekian menjadi PAI dikali PB garis tegak AI. Ini I ya, bukan satu. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Perusahaan PT Arta Kita Jaga Selama yang bergerak dalam industri perangkat lunak atau software komputer di Tangerang pada tahun 2006 memperkerjakan 400 orang. Dari jumlah karyawan tersebut, 100 orang merupakan sarjana teknik informatika, itu kita lambangkan dengan PB1, dan jumlah dan jumlah eksekutif perusahaan mulai dari kepala bagian sampai direksi adalah 80 orang, itu PA1. Karena merupakan perusahaan software, maka ditentukan bahwa 50% dari eksekutif adalah berlatar pendidikan teknik informatika. Tentukan probabilitas karyawan yang berpendidikan teknik informatika yang menjabat sebagai eksekutif pada perusahaan tersebut. Nah, penyelesaian. Anda harus berhati-hati. Pernyataan bahwa 50% eksekutif haruslah berpendidikan teknik informatika bukan berarti peristiwa bersama yang biasa dilambangkan dengan PA1 dikali PB1. Atau PB1 dikali A1. Pernyataan tersebut adalah peristiwa bersyarat, yaitu 50% eksekutif harus berpendidikan sarjana teknik informatika dan dinamakan dengan PA1 garis tegak B1. Untuk lebih membantu menyelesaikan soal ini akan lebih mudah dengan menggunakan tabel. Ini ada kejadiannya PB1, PB2, nah itu ada jumlahnya 100, itu 400 semuanya. Nah, teman-teman bisa melihat ini merupakan seluruh data-data yang dihasilkan. Nih. Data hanya menyatakan bahwa karyawan berjumlah 400 orang. Pendidikan sarjana teknik informatika atau B1 sama dengan 100. Berarti B2 sama dengan 400 dikurang 100 sama dengan 300. Jumlah karyawan yang bukan sarjana teknik informatika. Ini merupakan hubungan komplement. Jumlah eksekutif A1 ada 80, 50% merupakan B1, jadi jumlah B1 kali 0,5 dikali 80 sama dengan 40. Sehingga B1 garis tegak A2 sama dengan 100 dikurang 40 sama dengan 60. Untuk B2 garis tegak A1 itu adalah 80 dikurang 40 sama dengan 40. B2 garis tegak A2 sama dengan 300 dikurang 40 sama dengan 260. Maka A2B2 garis tegak B2 sama dengan 320 dikurang 60. Dari tabel diketahui bahwa PA1 itu 80 per 400 sama dengan 0,20, PA2 itu 320 per 400 sama dengan 0,80, PB1A1 sama dengan 40 per 80 sama dengan 0,50, pada PP1 garis tegak A2 sama dengan 60 per 320 sama dengan 0,19. Apabila dimasukkan ke dalam teorema Bayes, itu adalah PA1B1 sama dengan 0,20 dikali 0,50 per 0,2 dikali 0,50 ditambah 0,80 dikali 0,19.
Nah, hasilnya itu 0,10 per 0,10 ditambah dengan 0,15 sama dengan 0,40. Dari tabel juga dapat dicari langsung, yaitu probabilitas eksekutif berpendidikan teknik informatika dengan probabilitas bersyarat, yaitu 40/100 sama dengan 0,4. Nah, ini kita masuk kepada beberapa prinsip menghitung. Itu ada 4, ada faktorial, ada permutasi, ada 3 maksud saya. Ada faktorial, ada permutasi, dan ada kombinasi. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dan mengatur varian suatu dalam suatu kelompok. Contoh konvensional apabila kita mempunyai 3 bank, yaitu BCA, BLP, dan BNI, ada berapa cara menyusun urutan ketiga bank tersebut? Nah, seluruh kemungkinan urutan ketiga bank itu ada BCA, BLP, BNI, BCA, BNI, BLP, BLP, BCA, BNI, BLR, BNI, BCA, BNI, dan lain-lain. Cara faktorial itu saya masih ingat. Itu merupakan materi tadi saya kelas berapa ya? Dari kelas SMA, saya udah belajar SMP, saya lupa, kayaknya SMA. 5 faktorial itu kayak ini, bentar. Nah, ini merupakan faktorial, n faktorial. N faktorial. Anggap di sini ada 3. Kalau 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2, 6, dikali 1 ya 6. Kalau misalkan 5, ada 5 faktorial. Ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sebenarnya dikali 1 kalau misalkan teman-teman tidak mau ya tidak apa-apa, karena itu tidak akan apa ya, tidak akan mengganggu hasilnya. Selanjutnya kita masuk kepada permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana P adalah jumlah permutasi atau cara objek disusun, N adalah jumlah total objek yang disusun, R adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, R dapat sama dengan N atau lebih kecil. Faktorial itu adalah dari tanda faktorial, tanda seru adalah tanda dari faktorial. Nah, ini ada contoh. Nah, ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank yang ada apabila tiap susunan terdiri atas 2 bank? Penyelesaian. Oh, ini dia. P3 1 3 2 3 2 1 dengan 1 per 11 sama dengan 3 dikali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. Maka susunan tersebut BCA, BLP, BCA, BNI, BLP, BCA, BLP, BNI, BNI, BCA, BNL, BLP. Kita masuk kepada kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada berapa cara suatu di dalam keseluruhan objek tanpa memerhatikan urutannya. Misalkan ada 10 bank dan kita hanya mengambil 3 bank, maka ada berapa kombinasi bank yang dapat diambil tanpa memperhatikan urutan atau susunannya. Apabila dalam permutasi dibedakan susunan seperti BCA BNI dengan BNI BCA, maka akan dalam kombinasi tidak dapat dibedakan susunannya. Sehingga susunan BCA BNI dianggap dengan BNI BCA. Jumlah kombinasi dirumuskan NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Sebenarnya di sini ada beberapa contoh. Seperti misalnya kombinasi ini. Ada 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia. Ada 5. Sementara itu, Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia? Penyelesaian. 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial, sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret. Maka 5 dikali 4 adalah 20 per 2 sama dengan 10. Baik,
Sebenarnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita telah masuk kepada PowerPoint terakhir. Di sini saya mencantumkan ada alamat saya, ada kontak, ada email, ada sosial media. Jadi jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, itu boleh sekali untuk menghubungi alamat, kontak, email, dan sosial media yang telah saya cantumkan di sini. Baiklah, saya telah menghentikan share screen pada sore hari ini. Karena orang juga sudah azan. Saya Mutia Nadila, tadi Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 24060138. Saya minta maaf jika misalkan saya memiliki salah kata atau salah dalam penyampaian, atau saya memiliki salah terhadap teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.